Di kanan saya ini Kampung Kadipaten ya teman-teman ya. Nanti dari Plengkung Jogosuro saya akan belok kanan ya, akan melihat situasi di alun-alun kidul. Biasanya saya langsung ke alun-alun utara ya, tapi saya yang kali ini akan ke alun-alun kidul, akan melihat situasi alun-alun kidul ketika Plengkung Gading itu ditutup ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Sekarang saya ada di Jalan Pangurahan ya, ini menuju ke arah selatan, namun akan belok kiri. Di Jalan Pangurahan itu dulu Jalan Trikora. Ini saya ada di sebelah utaranya alun-alun utara ini. Oke teman-teman, Sobat OBC, Om Bun Channel, saya lama sekali tidak meliput progres dari revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta ya. Nah sekarang akan saya lihat progresnya seperti apa ya. Di depan ini adalah Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunasura. Nah saya akan belok kanan masuk ke Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunasura ya. Kemudian akan lewat ke Kampung Kenean ke arah timur, melihat progresnya seperti apa ya. Ini ramai sekali di sekitar Plengkung Wijilan ini. Nah di depan itu adalah sentra makanan khas Jogja, yaitu gudeg. Nah gudeg Jogja itu cukup terkenal ya teman-teman ya. Jadi yang belum pernah menikmati enaknya gudeg Jogja, silahkan bisa datang ke Plengkung Wijilan ke arah selatan dikit tuh. Nah di sini sudah selesai sebenarnya ya, tapi oke, saya lewat daerah ini untuk Sobat OBC ya, agar bisa melihat bagian yang sudah selesai dan yang belum selesai dikerjakan revitalisasinya. Ini oke, saya akan melihat ya. Ini di bagian ini sudah selesai, sudah bagus, bersih, putih ya. Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Jadi benteng ini usianya sudah ratusan tahun teman-teman, dan benteng ini sekarang direvitalisasi sehingga menjadi lebih bersih dan lebih bagus. Oke, saya juga akan melihat situasi dan kondisi dari Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo yang konon kabarnya ditutup sementara mungkin ya. Nah ini kalau saya arahkan lurus, itu tampak bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi Benteng Baluwerti ini dibangun sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu ya teman-teman ya, pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono II, kurang lebihnya ya. Tadi tepatnya nanti bisa dicek di Google ya, di internet itu banyak sekali informasinya. Dan dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi mungkin kalau yang mengikuti video-video saya sebelumnya sudah ada sebenarnya, itu dibangun tahun berapa dan sejarahnya seperti apa ya, garis besarnya ya, sudah saya sampaikan. Dan juga Benteng Keraton Yogyakarta atau Kasultanan Yogyakarta ya tepatnya ya, itu dulunya adalah Kasultanan Yogyakartanya ya teman-teman ya, bukan bentengnya ya. Jadi dulunya adalah merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram, Mataram Baru atau Mataram Islam ya. Karena Mataram itu ada dua ya, Mataram kuno yang lebih atau dikenal dengan Kerajaan Medang, dan Mataram Baru yang dikenal dengan Kerajaan Mataram Islam ya. Kemudian Kerajaan Mataram Islam itu pecah menjadi dua atau dibagi dua, yaitu Kerajaan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
Nah, ini saya melewati dekat dengan Plengkung Madiosuro atau Plengkung Buntet ya. Oke, saya akan ke timur lurus. Ini di sini sudah jadi ya, jadi lama sekali memang saya tidak meliput daerah ini. Jadi kembali ke tadi ya teman-teman ya. Jadi kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, kerajaan Mataram Islam itu didirikan oleh Sutowijoyo ya, yang menjadi raja pertama bergelar Panembahan Senopati. Beda dengan kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang ya. Itu jauh sebelum kerajaan Mataram Islam. Jadi itu Mataram kuno atau Mataram atau Medang ya teman-teman ya, yang diperintah oleh Wangsa Sailendra Wangsa Sanjaya waktu itu ya teman-teman. Ini yang senang dengan sejarah bisa baca-baca di internet banyak sekali, tapi cari yang referensi yang bisa dipercaya ya, yang valid. Oke, ini saya sampai di Jalan Namburan Kidul. Di sini juga sudah selesai. Ini saya akan keliling-keliling, nanti akan melihat bagaimana kondisi dan situasi dari Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Nah, ini ada bagian yang belum selesai. Ini di Kampung Siliran ya. Ini di pojok Beteng Dulwetan ini. Nah, di sini belum selesai ya teman-teman ya, masih banyak pekerja yang mengerjakan ini, banyak sekali, dan betengnya tinggi banget sekarang. Tuh, di depan ada bego yang sedang mengerjakan. Oke, permisi. Nah, bentengnya jadi tinggi banget ini. Ini sudah selesai tapi tinggal dipelamir ya teman-teman ya, dipelamir. Oh, belum diaci yang sini, bagian sini. Banyak sekali pekerjanya. Ini sedang diaci ya sebagian ya. Ini belum di plester. Bahkan ada juga yang belum mulai dibangun, ini sedang dipasang balungan-balungan ya. Nah, di bagian ini juga belum nih. Ini banyak material di sini, teman-teman. Pekerjaannya juga banyak banget. Jadi teman-teman, ini revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini sudah berlangsung cukup lama ya. Mungkin sudah lebih dari 5 bulan ya. Tapi belum juga selesai. Nah, di depan adalah Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo ini. Bisa kita lihat ya, sekarang kondisinya seperti ini. Wah, ini sahabat OBCW sekarang sudah tidak lewat. Ini ada tulisannya konservasi struktur Plengkung Nirboyo, konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirboyo. Nah, mungkin setelah nanti selesai mungkin dibuka lagi ya teman-teman ya. Ini karena baru ada konservasi penyelamatan Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Jadi memang karena Plengkung Nirboyo itu mungkin udah apa ya, konstruksinya karena usianya udah ratusan tahun, jadi mungkin membahayakan ya. Bagi
pengguna jalan. Nah, dari Plengkung Lirboyo saya berjalan ke arah barat. Ini daerah Petang Puluhan ya. Petang Puluhan teman-teman. Oke, saya akan mengelilingi Beteng Baluwarti ini. Nah, ini nanti kalau sudah jadi menjadi objek wisata juga ini. Ini Patean Kidul. Di sini juga sudah selesai ternyata ya. Jadi tinggal sedikit yang belum ya. Yang belum tinggal di sebelah timurnya Plengkung Gading tadi, dan mungkin di sebelah sana, di sebelah sekitar Jok Tenglor Kulon ya. Di sini sudah dilamir, sudah dicat sebagian ya, sampai teman-teman ya, dia aci gitu. Nah, oke teman-teman, nanti setelah saya keliling beteng ini, saya akan melihat di alun-alun selatan ya. Tadi pedagang kaki lima di sana itu masih apa tidak ya? Dan situasinya seperti apa? Sementara Plengkung Gading ditutup, karena itu jalur ke arah selatan ya biasanya ya. Wah, ini di sini sedang dikerjakan ini di sisi barat. Ini Nagan Kulon ini teman-teman, banyak sekali pekerjanya. Jadi nampaknya sekarang di sisi barat ini sedang dikerjakan ini. Ini Nagan Kulon ya teman-teman. Oh, ini jalan Nagan Lor. Jadi dari Patean Kidul kemudian tembus sampai ke Jok Tengdul Kulon. Saya belok kanan ya. Nah, ini sampai di daerah Nagan nih. Nah, di depan itu adalah Plengkung Jogoboyo. Plengkung Jogoboyo ya teman-teman. Kalau ke arah barat itu jadi jalan raya. Di sini belum mulai ya, nampaknya tinggal di sini di sebelah selatannya Plengkung Jogoboyo yang belum dimulai ya. Oke, kita akan melihat ke utaranya seperti apa. Kita muter-muter di dalam lingkungan Beteng Keraton. Oh, yang sini juga belum dimulai ini. Kadipaten Kidul, Jalan Kadipaten Kidul ya, belum dimulai. Ini masih pembersihan ya, clearing. Di kanan saya ini Kampung Kadipaten ya teman-teman ya. Nanti dari Plengkung Jogosuro saya akan belok kanan ya, akan melihat situasi di alun-alun kidul. Biasanya saya langsung ke alun-alun utara ya, tapi saya yang kali ini akan ke alun-alun kidul, akan melihat situasi alun-alun kidul ketika Plengkung Gading itu ditutup ya. Tadi sebetulnya bisa langsung belok kanan muter ya teman-teman ya, tapi karena udah terlanjur ke arah Jalan Patean ya, udah kita muter dari arah utara, jadi dari Pasar Ngasemo dari arah utara, kemudian ke arah alun-alun kidul. Nah, ini pojok Beteng Lor Kulon ya teman-teman ya. Beteng Lor Kulon. Nah, ini juga belum dimulai revitalisasinya.
Ini ada pita-pita kejut yang cukup banyak ya. Nah, ini juga ada lagi. Di sini belum dimulai revitalisasinya ya. Belum dibangun, mas, saya sudah dimulai pembersihan tapi belum dibangun. Nah, di depan itu nah, di depan kiri itu adalah Plengkung Jogosuro ya. Kalau lurus terus ke utara sampai tembus jalan Kadalan, teman-teman sobat EBC semua, saya akan belok kanan ini. Oke, saya akan menuju ke alun-alun kidul ya. Di depan itu adalah Pasar Ngasem, pasar yang cukup legendaris ya. Kulinernya cukup terkenal di sana. Banyak sekali yang datang ke Pasar Ngasem ini sekedar untuk menikmati dagangan kuliner di sini. Banyak sekali ya, teman-teman ya. Bagi yang belum pernah silahkan dicoba. Di sini ada apem beras yang terkenal. Kemudian soto. Kemudian makanan-makanan tradisional lainnya banyak sekali ya. Juga rames ya. Oke, saya belok kiri. Ini sekitar jam 10-an masih rame pasarnya ya. Mungkin sampai sore hari ya. Oke, saya akan belok kanan di sini. Nah, di depan sana itu kita melewati depannya Taman Sari ya. Jadi Taman Sari juga merupakan situs budaya, nah, sekaligus situs sejarah ya. Jadi menjadi wisata yang cukup populer juga ya, terutama bagi orang-orang dari wisata asing ya. Nah, ini ramai sekali Taman Sarinya. Padahal ini tidak hari libur ini, tapi ramai sekali. Oke, saya akan belok kiri di sini menuju ke alun-alun. Kita akan mengelilingi alun-alun kidul ya, atau alun-alun selatan. Nah, di depan itu alun-alun selatan. Jadi di kota Jogja ini, teman-teman sobat OBC, ada dua alun-alun ya, yaitu alun-alun lor atau alun-alun utara. Itu di utaranya Keraton Yogyakarta atau di depannya Keraton Yogyakarta ya. Kemudian alun-alun kidul itu di sebelah selatannya keraton atau di belakangnya Keraton Yogyakarta, maka disebut alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nah, situasinya masih sama ya nampaknya, tidak terpengaruh oleh penutupan Plengkung Gading. Pedagang-pedagang di sini masih sama ya nampaknya ya. Di kiri kanan dari alun-alun kidul ini ya. Nah, ini juga banyak, juga pecel dan ada soto di sana. Nah, ada soto ayam Pak Man ya, juga masih ada. Oke, di sini ternyata masih ramai juga teman-teman. Jadi adanya penutupan Plengkung Gading nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap pedagang-pedagang ini ya, karena jalannya tidak buntu. Bagi yang mau ke alun-alun kidul masih bisa lewat berbagai macam pintu masuk ya. Nah, ke kiri adalah Plengkung Gading.
Oke, kita akan muter sekali lagi ya teman-teman ya, kan ke arah Plengkung Gading nanti terus balik ya. Oke, akan muter sekali lagi. Nah, sudut pandangnya saya beda, kamera akan saya arahkan ke tengah alun-alun ini. Di depan kiri ini adalah Siti Inggil ya, Siti Inggil. Sasono Inggil, bukan, maaf ya teman-teman ya, bukan Siti Inggil ya, tapi Sasono Inggil. Sasono Inggil Dwi Abad. Dulu sering itu pertunjukan kesenian ya, sekarang juga masih nampaknya. Sasono Inggil bukan Siti Inggil ya, kalau Siti Inggil itu adalah istana. Sasono Inggil itu adalah tempat yang tinggi. Siti Inggil itu tanah yang tinggi, dan Sasono Inggil tempat yang tinggi ya. Tapi beda ya, beda dalam artian kalau Siti Inggil itu biasanya tempat istananya atau tempat rajanya. Kalau Sasono Inggil mungkin panggungnya ya. Seperti mungkin ada pemirsa yang lebih tahu bisa di komentari di kolom komentar ya, karena saya tidak begitu istilahnya tahu secara detailnya ya. Nah, di depan itu adalah Plengkung Gading yang tadi ya teman-teman, yang ditutup sementara ya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.